Ya untuk 15 ekor atau 15 ekor kambing yang dipera itu setiap bulan itu kira-kira menghasilkan ya sekitar 18 juta. 18 juta kotor Mas ya. Kotor nanti kita untuk belanja untuk konsentrat, anak kandang dan keperluan yang lainnya, terus ada hal-hal yang tak terduga gitu, itu ya kita ya sekitar keluar bersih ya bisa 10 juta lah satu bulannya gitu. Ya senangnya kalau udah mulai begini nih, mulai seneng temen banyak yang tahu kita jual susu kambing itu, banyak yang tahu kita seneng kan, tiap hari habis, itu senengnya. Ya kalau nggak senengnya yang dulu itu kadang-kadang kita udah kerja gini, tahu-tahu anak kandang keluar kerja. Nah, keluar kerja itu kita gelabakan masalah pakan, ngasih makan sendiri itu kan kualan. Dari hijauannya, dari apanya itu sering terjadi, itu biasanya begitu. Jadi kita penting itu anak kandang itu yang baik, yang betul-betul loyal gitu. Itu yang penting. Kecuali kalau kita memang fokus ke sini, sedangkan saya kan masih ada ngurus yang toko atau apa, kan nggak bisa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peternak Navila Farm, Jalan Raya Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Nomor HP 081235636366. Untuk pekerjaan sebelumnya saya dulu teknisi AC, mesin-mesin pendingin itu. Setelah lama saya merantau di Jakarta, karena usia sudah mulai kepala 5 itu saya pindah ke sini, pindah ke Bojonegoro, pulang kampung. Terus akhirnya ya bikin toko sama peternakan ini gitu. Peternakannya ini lagi fokus ke kambing perah untuk susu kambing. Awal mula itu saya ada sekitar 5 ekor, terus beranak pinak dia sampai berkembang. Sekarang ini ya sekitar ada sama anak-anaknya sekitar 60-an. Jenisnya Ottawa sama Sapera. Untuk Saperanya itu kan memang kambing produksi susunya kan banyak, dia lebih banyak dari Ottawa. Jadi kita gabung Ottawa sama Sapera. Ya karena senang gitu ya, senang sama kambing itu, senang gitu. Kita senang sama kambing itu, akhirnya kita pilih ternak kambing itu gitu. Faktor suka ya, senang gitu ya. Terus kalau kambing itu kan juga baunya nggak menyengat gitu loh, senangnya itu. Dulu saya belajar pertama itu dari YouTube. Setelah saya lihat-lihat alamat YouTube, ada teman di Cilacap, namanya Pak Teguh. Nah, saya akhirnya belajar sama dia masalah peternak kambing perah. Belajar sama dia di Cilacap itu, dia kasih tahu cara-caranya, cara ternaknya, cara pengembangannya, sampai cara menyilangkan kambing Ottawa sama kambing Sanen ya. Di kambing itu jadinya kan akhirnya keluar anak-anaknya itu kambing Sapera itu. Nah, kambing Sapera itu kan bagus, produksi susunya bagus ya. Terus harganya kejangkau. Kadang-kadang kan anak-anaknya itu banyak teman-teman yang beli anaknya untuk dikembangkan lagi gitu. Nah, saya juga belajar breeding untuk kambing Sapera itu. Idenya dulu waktu itu ada angan-angan gitu, kalau usia udah mulai kepala 5 itu nyari pekerjaan yang lebih ringan, pemikiran yang lebih ringan. Jadi ya saya coba untuk beternak ini kan menyenangkan gitu ya. Terus yang penting ya itu tadi telaten gitu, telaten sama sabar sama menyayangi binatang itu sendiri ya. Kita mulai produksi susu, mulai kita jual, terus kita mulai belajar untuk breeding untuk kambing-kambing Sapera itu. Nah
itu kadang-kadang kan komunitas teman-teman mau belajar ke sini itu kadang-kadang dia beli cempe-cempenya itu mas, beli cempenya untuk dikembangkan dia ke tempat lain, ke teman-teman yang lain gitu. Dan makin banyak teman kan makin seneng gitu. Yang untuk diperah saja itu cuman sekitar ada 15 ekor. Lainnya itu ada yang hamil, ada yang belum siap perah, itu banyak semuanya. Jadi tidak semuanya itu diperah. Sementara ini kita bisa produksi sekitar antara 10 sampai 15 liter satu hari. Kita kemas di botol itu 500 mili, setengah liter satu botol itu. Harganya kita jual itu untuk reseller itu sekitar 17, untuk dijualnya itu sekitar 20 per botol. Alhamdulillah ya, mulai proses itu 3 tahun itu 1,5 tahun itu ya perjuangan. Setelah 1,5 tahun itu mulai ada hasil. Itu kalau yang perempuan kan untuk sapera, untuk betina itu lebih mahal daripada yang laki, karena dia kan menghasilkan susu nantinya. Jadi kalau kita jual yang remaja itu cempe ya, atau yang siap kawin itu sekitar 4 jutaan. Kalau yang cempenya kita jual sekitar 3 juta sampai 2,5 juta lah, cempenya itu. Untuk sementara ini kita belum sampai ke sana ya, cuma kita secara kasar gitu kita hitung itu sudah ya alhamdulillah, untuk dari 3 tahun itu 1,5 tahun itu sudah mulai plus lah gitu. Ya kalau modal relatif mas ya, relatif kemampuan kita kan masing-masing gitu. Kalau saya sendiri dulu kan cuman dari 5 ekor itu, dari 5 ekor berkembang, terus punya anak kambingnya berkembang pelan-pelan. Ada yang teman-teman yang lain yang modalnya lebih bagus ya, lebih cepat ya mungkin. Ya yang untuk perawatan sederhana ya, kalau makan itu saya dibantu sama anak kandang 1 orang. Itu yang bantu untuk ngurusi lah. Pakai kandang itu yang penting itu kebersihannya. Kebersihan kandang itu kering, terus di bawahnya kandang itu kita gali pak, kita kasih pasir. Setelah kita kasih pasir, nanti kalau dia buang air atau kencing itu kan terurai langsung ke pasir, ke tanah. Nah, nanti itu serindilnya itu kan kering. Itu ada yang ngambil serindilnya itu. Untuk petani-petani sekitar ini kadang-kadang ngambil kayak tadi itu. Tani tadi itu juga ambil ke sini untuk serindilnya itu. Jadi kan terurai dia, nggak bau gitu. Ini kita pakai kira-kira ya 2,5 meter untuk 1 ekornya ya. 2,5 meter kali 1,5 meter untuk 1 ekornya. Makannya itu 1 hari itu 4 kali. 4 kali itu pagi itu kita kasih makan konsentrat untuk kambing perah, sapi perah itu sama. Kita pakai yang protein yang bagus. Terus nanti jam 11 jam 11 itu dikasih hijauan. Terus nanti jam 4 sore dikasih konsentrat sama ampas tahu. Terus malam jam 7 malam dikasih hijauan lagi. Ya tujuannya supaya tenang ya, kambingnya tenang, tidur tenang, makan cukup gitu. Jadi prinsipnya itu sentrat itu 50%, hijauan 50%. Tapi ya semua lain peternak itu beda-beda mas, beda-beda, punya cara sendiri-sendiri. Tapi kurang lebih begitu. Ya kebetulan kita beli sentratnya untuk perah itu beli, terus untuk tambahannya kita pakai sendiri, kita tambah sendiri. Kayak pakai kedelai yang ricek itu ya, kedelai yang murah, yang agak nomor 2 lah itu kita kasih kedelai itu. Kalau tambahannya kita campur sama mas tahu. 50% itu untuk sentratnya itu 1 hari 1 kambing itu kira-kira ya 1,5 kilo. Lainnya itu hijauan gitu. Ya kalau ada kambing yang kurang sehat atau itu kita coba kita tangani sendiri.
Tapi kalau kelihatannya itu agak sakitnya itu agak lumayan parah atau agak harus dokter, kita panggil dokter hewan sama kita menghubungi dokter hewan kecamatan sini kan ada. Itu dia membantu kita, membantu peternak-peternak di Bojonegoro ini, dia bantu. Kita telepon gitu dia datang. Dibantu dia bisa bantu, dia bantu untuk dokter hewannya. Jadi sakit itu biasanya kalau cuaca ya, perubahan panas ke dingin itu kadang-kadang kurang sehat sedikit, tapi nggak semuanya, 1-2 gitu. Tapi secara umum kalau kita jaga makanannya dia sehat terus. Ya itu yang banyak terjadi ya, kembung paling ya. Kalau kita kembung kita kasih saran dokter hewan itu kita kasih gula sedikit sama garam sedikit gitu. Itu insya Allah enak udah bagus sudah. Kalau dia nggak sembuh ya kita panggil dokter itu. Ya untuk 15 ekor atau 15 ekor kambing yang dipera itu setiap bulan itu kira-kira menghasilkan ya sekitar 18 juta. 18 juta kotor mas ya, kotor. Nanti kita untuk belanja untuk konsentrat, anak kandang dan keperluan yang lainnya, terus ada hal-hal yang tak terduga gitu, itu ya kita ya sekitar keluar bersih ya bisa 10 juta lah satu bulannya gitu. Ya itu kurang lebihnya ya sekitar itulah. Kalau kita dari 15 ekor kambing perah itu bisa mencapai 18 juta kotor. Setelah kita potong untuk makan, untuk anak kandang sama untuk hal-hal yang lain itu ya sisa itu sekitar bersih mungkin sekitar kurang lebih 10 juta. Kalau saya sih nggak ada target mas dalam penjualan susu kambing, dalam beternak itu nggak pakai target. Saya jalani dengan ikhlas saja gitu. Lah nanti kalau susu kambingnya dijualnya kemana, itu sebaiknya kita akan mulainya dari kecil dulu, dari 5 ekor. Nah 5 ekor itu kita jual, kita kasih tahu sama melalui WA maupun medsos ya, kita jual. Lama-lama kan banyak orang tahu, diimbangi banyaknya orang tahu itu diimbangi banyaknya penambahan kambing tadi itu. Jadi mengalir aja lah, nggak pakai target, tapi alhamdulillah kok nambah-nambah gitu. Kegagalan itu rata-rata di pakan mas. Akhirnya kita pakannya itu over, hasilnya tidak sesuai karena kadang-kadang kita mengharapkan yang lebih besar, tapi kayak masalah kayak proteinnya kita nggak ikut, serat kasar kita nggak hitung. Makan yang bagus itu gimana, cara makannya di berapa perharinya itu berapa kilo, kita nggak hitung gitu tuh. Itu kebanyakan itu kegagalan tuh dari pakan. Akhirnya membengkak biayanya. Kalau untuk pemula saya sarankan itu nggak usah malu atau ragu datang ke peternak. Dia bisa tanya ke sini, saya terbuka kok. Teman-teman peternak lain datang ke sini, saya terbuka, bisa belajar sama-sama gitu loh. Kan kita juga masih belajar di sini. Kita belajar sama-sama, saling tukar pikiran untuk kebaikan peternak itu gimana ke depannya. Nggak usah ragu-ragu, main aja datang ke sini. Nanti kita bisa sharing gitu. Kalau untuk kelanjutan kambing ini untuk berjalan terus, kan kita harus breeding juga untuk kambing perah itu. Nah itu untuk masa untuk dikawinkan itu biasanya umurnya sudah di atas 1,5 tahun. Di atas 1,5 tahun kita koloni, kita kumpulkan di situ. Kita kumpulkan ada 1 pejantan, ada 7 atau 5 betina. Nanti dia kawin dengan alami. Nah, nanti setelah dia hamil kita pisah. Kita hamil umurnya kira-kira sekitar 5 bulan dia lahir. Setelah lahir 5 bulan nanti untuk proses selanjutnya ya kita pisahkan itu, cempe-cempenya kita pisahkan, kita jaga. Terus kita nyari terahnya yang bagus. Kalau susunya itu indukannya bagus, nanti anaknya ini bagus. Jadi kalau yang tidak bagus sebaiknya nanti dipisah untuk kambing potong atau apa gitu. Soalnya kalau kita pelihara kambing yang terahnya itu kurang bagus, itu pakannya banyak,
produksi susunya sedikit kan akhirnya akan rugi nanti. Jadi kita teliti gitu. Makanya kan saya sarankan untuk belajar ke sini ngobrol nggak masalah. Ya kalau untuk pejantan, satu pejantan itu saya koloni itu ada 7 betina itu ideal itu ya. Nggak ada masalah, bagus. 7 betina saya kasih pejantan 1. Atau 5 betina kasih pejantan 1. Itu ya. Yang penting kalau sudah hamil kita pisah, nanti kita ganti lagi perempuannya gitu, betinanya. Ya saya berdekatan ya. Soalnya kambing itu kan dia itu birahi itu setiap 23 hari. Jadi itu masa subur gitu loh Mas. Masa subur itu 23 hari. Ya kadang-kadang kalau kita kumpulkan sedangkan umur yang digabungkan sama bejantan tadi umurnya itu hampir sama, nggak berjauhan nanti. Apa? Masa hamil itu nggak berjauhan. Nah di situ nanti kita bisa tahu apa untuk yang dipera ini udah mulai kita akhir, yang baru tadi melahirkan yang susunya segar kita jual lagi gitu. Untuk lanjutannya begitu. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Tali Sukses. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan, wirausaha dan bisnis lainnya. Salam Tali Sukses, terima kasih.